Episode 122 Aku bisa melihat segalanya. Baiklah, aku anggap ini sebagai janji, oke? Kata Xia Feng. Namun, Shen Tianyin mengerucutkan bibirnya, seperti gadis kecil yang tidak patuh. Aku bisa berjanji padamu, tapi kau harus meyakinkanku. Baiklah, biar kukatakan pendapatku, kata Xia Feng. Meskipun Amerika Serikat mengklaim sebagai pasar paling makmur, paling adil, dan paling bebas di dunia, itu hanya untuk modal Amerika dan Eropa. Modal Tiongkok, termasuk modal swasta, sebenarnya dikecualikan dari keadilan dan kebebasan ini. Jika Wanxiang Group memasuki pasar AS, pertama-tama kau harus menghadapi penolakan modal lokal Amerika dan hambatan perdagangan yang dibangun oleh Amerika Serikat. Mereka bisa mencari alasan apapun untuk menyelidikimu dan menjatuhkan denda yang besar kepada Wanxiang Group. Mereka bahkan bisa menjebakmu atas tuduhan mencuri teknologi atau peralatan sensitif dan memenjarakanmu. Tidak terlalu berlebihan, kan? Tanya Shen Tianyin dengan ekspresi tidak percaya. Xia Feng berkata, mungkin aku agak melebih-lebihkan, tapi kau harus mengakui itu benar. Eropa dan Amerika Serikat selalu mengalami diskriminasi rasial. Mereka memandang rendah orang kulit hitam, orang Timur Tengah, dan orang Tionghoa. Jika mereka seperti ini terhadap orang lain, apalagi terhadap modal yang secara langsung menguntungkan mereka, bukankah begitu banyak modal yang diinvestasikan di AS dan Eropa? Aku tahu sulit untuk langsung meyakinkanmu, tapi kau harus memikirkannya baik-baik, kata Xia Feng. Aku akan memikirkannya baik-baik, tapi... Lalu apa? Meyakinkan saja tidak cukup. Kau harus memberiku beberapa keuntungan. Keuntungan apa yang kau inginkan? Xia Feng merasa pusing. Aku akan memberitahumu ketika aku memikirkan sesuatu, kata Shen Tianyin. Keuntungan apa yang dia inginkan? Xia Feng tidak bisa menebaknya, dan dia tidak mau. Setengah jam kemudian, Rolls-Royce Phantom tiba di pusat kota Kyoto. Shen Tianyin sudah memesan restoran. Restoran barat yang terkenal di Kyoto, tetapi hari ini hanya melayani dua pengunjung Shen Tianyin dan Xia Feng. Selama makan, Shen Tianyin tidak pernah menyebutkan keuntungan apapun yang diinginkannya. Matanya terpaku pada Xia Feng, hampir tak pernah berpaling. Di hadapan Ratu terhampar sepiring steak tomahawk yang disajikan dengan sangat lezat dan segelas Lafite 1982. Namun, ketertarikan Ratu bukan pada daging sapi atau anggurnya, melainkan pada pria di seberang mereka. Berjanjilah kau tidak akan pergi ke Amerika. Xia Feng menolak. Kalau begitu beri aku sesuatu sebagai balasannya. Shen Tianyin menyesap anggur merahnya. Sikapnya elegan. Xia Feng tersenyum kecut. Baiklah, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku ingin. Ia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, tetapi sulit untuk diungkapkan. Saat itu, seorang wanita memasuki restoran, meliriknya sekilas, dan melangkah menuju meja tempat Xia Feng dan Shen Tianyin makan. Pelayan mencoba membujuknya, tetapi ia mengabaikannya. Mendengar suara pelayan, Xia Feng dan Shen Tianyin melirik, keduanya tertegun sejenak. Bukan Liang Xiao yang datang untuk menangkap si pezina, melainkan Tang Yuyan. Sebelum Tang Yuyan mendekat, alis Shen Tianyin berkerut. Apa yang dia lakukan di sini? Ia akhirnya bisa menikmati makan malam bersama mantan suaminya, tetapi Liang Xiao tidak menyusul, dan Tang Yuyan menyusul. Suasana hatinya tiba-tiba memburuk. Kalian berdua sedang dalam suasana hati yang baik. Kalian memesan restoran untuk menikmati dunia berdua saja, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Xia Feng berkata kepada pelayan, tidak apa-apa. Pergilah dan lakukan sesukamu. Kita saling kenal. Pelayan itu mengangguk. Tunggu, pesan steak dengan truffle dan foie gras. Saya mau Prancis, kata Tang Yuyan. Baiklah, Nona, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu turun. Shen Tianyin berkata dengan enteng, kalian benar-benar pemilih. Truffle dan foie gras tidak murah. Tang Yuyan melirik Xia Feng, kau yang bayar. Kan? Kau boleh makan apa saja. Xia Feng berkata, katakan, apa yang kau mau dariku? Tang Yuyan melirik Shen Tianyin dan tidak berkata apa-apa. Shen Tianyin berkata dengan nada kesal, Tang Yuyan, aku mentraktir mantan suamiku makan malam. Aku juga memesan restoran ini. Kau tidak sedang berusaha mengusirku, kan? Tang Yuyan berkata, Shen Tianyin, kurasa kau seharusnya menyalahkan Liang Xiao dan Fan Fan dan, ya, Long Bing dan Jiang Rui bukan aku. Mereka hampir menjadi ibu. Mantan suamimu hampir menjadi ayah dari 4 anak. Aku tidak ada hubungannya dengan mantan suamimu, jadi kenapa kau membentakku? Shen Tianyin membeku, matanya berkaca-kaca. Ia jauh kurang informasi dibandingkan Direktur Biro 101. Jika Tang Yuyan tidak bersuara, ia tidak akan tahu bahwa Xia Feng telah menghamili Liang Xiao, Fan Fan, Long Bing, dan Jiang Rui. Benarkah? Suara Shen Tianyin bergetar. Xia Feng mengangguk, mengakuinya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, dan tidak perlu. Liang Xiao, Fan Fan,
Jiang Rui, dan Long Bing adalah wanita-wanitanya, dan mereka semua sedang mengandung anak-anaknya. Ia tak bisa memberikan surat keterangan istri kepada mereka masing-masing, tetapi di lubuk hatinya, mereka semua adalah istrinya, tanpa terkecuali, dan ia akan mengakuinya dalam situasi apapun, di depan siapapun. Mari, kita bicarakan ini lain kali. Aku sudah kenyang. Shen Tu Tianyin berdiri dan pergi. Xia Feng terdiam, hanya memperhatikan kepergiannya. Lalu ia menatap Tang Yuyan. Apakah ini alasanmu di sini? Tang Yuyan berkata, aku tidak bosan. Aku datang kepadamu untuk membicarakan mata-mata itu. Kau sudah tahu? Aneh juga aku, Direktur Biro 101, mengetahuinya lebih lambat daripada kau. Apa kau benar-benar ingin aku tetap tidak tahu? Tanya Tang Yuyan. Meskipun ia tidak mengungkapkan sumber informasinya, Xia Feng tahu pasti Long Bing yang menyerahkannya kepada Biro 101. Lagi pula, ia masih anggota Biro 101. Kehadiran mata-mata di kelompok kuda petir adalah masalah kepentingan nasional yang vital. Ia tak bisa menyembunyikannya. Ia pun tak akan menyembunyikannya. Katakan padaku, apa yang akan kau lakukan? Tanya Tang Yuyan. Xia Feng berkata, aku sedang memikirkannya. Aku akan memberitahumu nanti kalau ada yang kuingat. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya. Kau pasti sudah memulai operasinya, tapi kau hanya tidak mau memberitahuku, kan? Aku mengatakan yang sebenarnya, percaya atau tidak. Aku hanya tidak percaya. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Xia Feng. Lagi pula, karena kau sudah tahu soal mata-mata itu, kau pasti juga tahu bahwa Long Bing dalam bahaya di Jepang, kan? Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak bisa mengirim lebih banyak agen ke Jepang karena operasi ini pada dasarnya mencurigakan. Jika Jepang mendapatkan sesuatu, kita akan berada dalam posisi diplomatis yang pasif. Aku tidak punya hak untuk mengirim siapapun atau tidak, kata Tang Yuyan. Xia Feng mendesah dalam hati. Ia merasa Tang Yuyan di hadapannya semakin asing. Long Bing adalah agen terkuat di Biro 101. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Yang perlu kita selesaikan sekarang adalah masalah mata-mata grup Thunder Horse. Aku bertanggung jawab langsung atas masalah ini. Sebelum datang ke sini, aku memeriksa berkas semua personel grup Thunder Horse dan tidak menemukan tersangka. Dia memang seorang master, tapi aku harus menemukannya dalam seminggu, kata Tang Yuyan. Itu urusanmu, urus sendiri. Juga, kuingatkan kau, jangan gegabah memasuki grup Thunder Horse untuk menyelidiki. Itu akan membuat mereka waspada, kata Xia Feng, lalu berdiri. Makanlah dengan tenang. Aku juga sudah kenyang. Selamat tinggal. Kau. Amarah Tang Yuyan mereda. Xia Feng berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan restoran, Xia Feng tidak melihat Rolls-Royce Phantom milik Shen Tu Tianyin. Ia meneleponnya, tetapi Shen Tu Tianyin tidak menjawab. Ia khawatir Shen Tu Tianyin akan bertindak impulsif dan mengabaikan nasihatnya untuk pergi ke Amerika. Namun Shen Tu Tianyin bahkan tidak menjawab teleponnya, jadi kekhawatirannya sia-sia. Ia merasa tertekan. Ia tinggal bersama kekasihnya dan memiliki anak. Jadi siapa yang telah ia sakiti? Shen Tu Tianyin dan Tang Yuyan, keduanya memperlakukannya seolah-olah ia telah melakukan dosa besar. Terkadang mencintai seseorang itu sulit, begitu pula dengan tidak mencintai seseorang. Sekembalinya ke kediaman Ping An, Xia Feng melihat Fan Fan dan Liang Xiao sedang mengobrol di luar ruang kerjanya. Melihatnya kembali, kedua wanita hamil itu langsung menutup mulut dan menatapnya. Tatapan itu seperti tatapan kucing Scottish Fold. Xia Feng tersenyum kecut. Ya, baiklah, jujur saja, aku pergi makan malam dengan Shen Tu Tianyin. Wan Xiang Group akan go public di Amerika Serikat, dan ia ingin pergi ke sana, tetapi aku mencoba membujuknya untuk tidak pergi. Kemudian, Tang Yuyan datang untuk membahas masalah itu. Kami mengobrol sebentar, tetapi hasilnya kurang memuaskan, jadi aku kembali. Hubungan suami istri membutuhkan dua orang untuk menjaganya. Namun, bagi Xia Feng, hubungan suami istri membutuhkan perhatian bersama dari beberapa orang. Sebagai seorang pria, ia harus lebih proaktif. Benar saja, setelah pengakuannya, Liang Xiao dan Fan Fan, dua wanita hamil itu, tak sanggup bersikap kasar padanya. Liang Xiao memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kami tidak bertanya dengan siapa kau makan malam. Kau dan Shen Tu Tianyin sudah menikah, jadi wajar saja kau peduli padanya. Kau suami kami, bukankah kami tahu karaktermu? Kau setia dan saleh, jadi wajar saja kau menghargai hubungan lama. Xia Feng tersenyum. Xiao, kau baik sekali. Ia menjadi semakin murah hati, sungguh hal yang luar biasa. Lalu, apa aku baik-baik saja? Tanya Fan Fan. Xia Feng berjalan mendekat dan merangkul bahu kedua wanita hamil itu. Ya, kau juga. Semua wanita di keluarga Xia kami baik-baik saja. Kedua wanita hamil itu akhirnya tersenyum. Xia Feng berkata, ngomong-ngomong, aku belum makan sama sekali. Aku masih lapar. Ada yang bisa dimakan?
Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Kau bisa bicara dengan Suster Fan Fan. Dia di sini untuk membicarakan bisnis mata-mata, kata Liang Xiao, lalu pergi ke dapur. Ping Anju sebenarnya punya juru masak, tetapi Liang Xiao lebih suka memasak untuk Xia Feng sendiri. Fan Fan menggandeng tangan Xia Feng dan berjalan ke ruang tamu, lalu duduk di pangkuannya tanpa basa-basi. Xia Feng menikmati remasan lembut bola giok putihnya yang montok dan lembut, bercanda, istriku, apa kau membicarakan bisnis denganku seperti ini? Fan Fan pasti datang dengan instruksi dari atasan, tak perlu berspekulasi. Fan Fan berkata, tidak apa-apa aku membicarakan bisnis denganmu seperti ini. Sambil melakukan ini, aku juga bisa memeriksa apakah kau selingkuh. Dengan kata-kata genit ini, bola giok putihnya menyenggol dada Xia Feng 2 kali. Lalu, sambil tersenyum, ia berkata, anjing bisa mengemis makanan dari majikannya. Itu wajar saja. Kau tidak curang. Xia Feng? Kalau begitu aku akan mulai. Setelah menggoda Xia Feng sejenak, Fan Fan berkata dengan serius, para petinggi telah menerima laporan dari Biro 101, dan mereka secara khusus memintaku datang ke sini untuk menanyakan situasi. Apa yang ingin mereka ketahui? Banyak. Mereka ingin tahu segalanya. Siapa yang kau curigai? Mata-mata itu dari negara mana? Kalau kau tahu sesuatu, beritahu aku, kata Fan Fan. Xia Feng berkata, belum ada yang perlu dicurigai. Tang Yuyan bilang dia sudah memeriksa informasi semua orang. Tapi sayangnya, dia belum menemukan orang yang mencurigakan. Fan Fan mengerutkan kening. Bahkan Tang Yuyan pun tidak bisa menemukan siapapun. Orang ini sangat berkuasa. Xia Feng berkata, ya, dia pasti sudah lama mengintai di sekitarku, tapi aku tidak menyadarinya. Kali ini aku benar-benar bertemu seorang master. Katakan yang sebenarnya pada atasanmu, tapi jangan khawatir. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Fan Fan mengangguk. Kau harus hati-hati. Hati-hati dengan apa yang dia lakukan padamu. Xia Feng menyela. Aku sebenarnya berharap dia akan bertindak. Kalau dia bertindak, kita akan ketahuan. Aku paling mengkhawatirkanmu dan Xiao. Perhatikan keselamatanmu selama ini. Sebaiknya bawa pengawal saat keluar. Kalau kau tidak mau pengawal, aku akan membiarkan keempat ksatria melindungimu. Aku tidak mau. Aku bisa panggil mereka kalau butuh. Jangan khawatirkan aku. Jaga Xiao. Dia juga ada di perusahaan. Mata-mata itu mungkin ada di sebelahnya, kata Fan Fan. Saat itu, Fan Fan masuk dan berkata sambil tersenyum. Sayang, kamu makan mie atau suster Fan Fan? Mie, kata Xia Feng, mengisyaratkan Fan Fan untuk turun darinya. Tanpa diduga, Fan Fan mengulurkan tangan dan mengambil mie yang diletakkan Liang Xiao di meja kopi. Lalu berkata sambil tersenyum, kamu baik sekali hari ini, aku akan menyuapimu. Xia Feng? Liang Xiao berkata, jangan memanjakannya. Apa yang akan kamu lakukan jika dia membutuhkanmu untuk menyuapinya mulai sekarang? Fan Fan tersenyum dan berkata, aku tidak akan memanjakannya. Lain kali, biarkan dia menyuapi kita. Ya, tidak apa-apa, Liang Xiao tertawa terbahak-bahak. Standar macam apa ini? Xia Feng merasa mie-nya sangat pedas, begitu pula pangsit giok putih Fan Fan. Setelah mengantar Fan Fan pergi, Xia Feng dan Liang Xiao pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, Xia Feng ragu sejenak sebelum menggunakan telepon satelit untuk menghubungi Long Bing. Tokyo, Jepang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, kata Long Bing lebih dulu. Aku senang kamu baik-baik saja. Di mana kamu sekarang? Mendengar suaranya, Xia Feng sedikit lega. Aku berada di rumah persembunyian di pedesaan Tokyo. Long Bing membuka sedikit jendela bergaya Jepang di depannya, memperlihatkan sebuah sasana kendo tempat beberapa anggota geng bertato sedang bertarung menggunakan pedang kayu. Jangan bohong, aku mendengar suara pukulan, terdengar suara Xia Feng. Apakah ini dojo samurai? Long Bing mendesah. Itu sasana kendo, milik sebuah geng kecil. Xingzi pernah menyelamatkan pemimpin mereka, dan mereka setuju untuk membiarkan kita tinggal di sini selama beberapa hari. Kau benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Xingzi adalah bos lokal di sini, dia bisa mengatasinya. Xia Feng berkata, setiap anggota tim zodiak adalah bos lokal. Aku tahu ini lebih baik daripada kau, tetapi kau harus mengerti bahwa kau sedang menghadapi intelijen Jepang, pasukan khusus, dan CIA Amerika. Kau telah terbongkar. Kembalilah, jangan ambil risiko lagi. Orang-orangku telah ditangkap oleh Departemen Teknologi Tinggi Khusus, dan aku tidak bisa meninggalkan mereka. Misi ini sangat penting bagi negara, dan aku harus menyelesaikannya. Jangan coba-coba membujukku lagi. Aku janji, ini misi terakhirku untuk Biro 101, dan aku tidak ingin ini berakhir dengan kegagalan, kata Long Bing. Abing, dengarkan aku. Sudah, aku tutup teleponnya. Jangan menelepon lagi. Itu meningkatkan risiko ketahuan. Long Bing menutup telepon tanpa ragu. Di sasana kendo,
Beberapa anggota geng menyelesaikan latihan tempur mereka. Salah satu dari mereka melirik ke arah kamar Longbing dan berkata dalam bahasa Jepang, wanita itu penumpang gelap dari Tiongkok. Bos mengizinkannya tinggal di sini selama beberapa hari. Aku pernah melihatnya, dan dia cukup menarik. Yang lain berkata, dia datang ke Jepang secara ilegal, mungkin untuk menjual seks? Hahaha. Aku yakin begitu. Bagaimana kalau kita urus-urusannya dulu? Anggota geng lain menyeringai pada Longbing. Para anggota geng dengan cepat mencapai kesepakatan dan menuju ke kamar Longbing. Ia menutup jendela bergaya Jepang yang sedikit terbuka dan mengerutkan kening. Apa rencana orang-orang itu? Bahasa Jepangnya sangat buruk sehingga ia tidak bisa berkomunikasi. Dan penerjemah bahasa Jepang untuk operasi ini telah ditangkap. Ia tidak tahu bagaimana Sukino Anko berkomunikasi dengan pemimpin geng itu. Karena kebocoran mata-mata itu, ia sudah berada dalam posisi yang sangat sulit. Tadi, ketika Xia Feng memintanya untuk kembali, ia sempat mempertimbangkan untuk setuju, tetapi karakternya yang kuat memaksanya untuk menepis gagasan itu. Sekarang, setelah ia memasuki medan perang, ia tidak akan pernah menyerah. Tepat saat Longbing merenungkan hal ini, pintu kayu bergaya Jepang itu terbuka dengan keras, dan beberapa anggota geng bertelanjang dada dan bercelana pendek menyerbu masuk ke kamarnya. Longbing secara naluriah mundur selangkah dan berkata dalam bahasa Jepang yang terbata-bata, "Kau?" Ia bermaksud mengatakan, "Apa yang ingin kau lakukan?" Tetapi ia tidak tahu kata selanjutnya. "Wanita Tionghoa, bermainlah denganku," kata seorang anggota geng dengan senyum tidak sopan. Yang lain, sambil menggoyangkan pinggulnya, berkata sambil tersenyum, "Ayo kita lakukan bersama, kau akan bersenang-senang." Meskipun tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain, Longbing mengerti dari ekspresi, tatapan, dan bahasa tubuh mereka, dan tatapannya tiba-tiba berubah dingin. "Biar ku bantu kau buka baju." Salah satu anggota geng meraih area dada kencang Longbing. Tiba-tiba, Longbing meraih pergelangan tangannya dan mendorong dadanya dengan tangan satunya. Ketika telapak tangannya berhenti, pria yang mengulurkan tangannya itu sudah menancapkan pedang di dadanya. "Jangan main-main, bunuh saja." Seorang rekan terbunuh dalam pertarungan pertama, dan beberapa anggota geng tercengang. Longbing menghunus pedangnya, melangkah maju, dan menusuk dada salah satu anggota geng beberapa kali. Anggota geng yang tersisa tersadar dan berbalik untuk berlari keluar. Cahaya dingin menyambar, dan sebuah kepala tiba-tiba terlepas dari leher anggota geng yang berlari di depan. Sebelum kepala itu jatuh ke tanah, cahaya dingin menyambar, dan dalam sekejap mata, beberapa anggota geng jatuh ke tanah. Darah mengalir dari mayat-mayat itu, mengotori lantai hingga merah dalam sekejap mata. Klik! Sukino Anko menyarungkan katananya, membungkuk kepada Longbing dan meminta maaf. "Maaf, Nyonya Long, saya terlambat." Longbing menyeka darah dari pedang di tubuh mayat itu. "Tidak perlu minta maaf, katakan padaku, apa yang telah kau temukan?" "Serangan sebelumnya terhadap kami dan penangkapan anak buahmu dikomando oleh Hattori Mei. Dia dari Departemen Teknologi Tinggi Khusus dan memiliki status yang sangat tinggi," kata Sukino Anko. "Di mana orang-orangku ditahan?" Sukino Anko ragu untuk berbicara. "Katakan padaku." Sukino Anko menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah ini. Aku harus bertanya kepada bos. Kita harus pergi dari sini. Mayat orang-orang ini akan menarik perhatian polisi." "Baiklah, ayo kita pergi dari sini." Longbing tidak memaksa. Dia berkata sambil berjalan, "Ada kabar tentang organisasi FA?" Sukino Anko berkata, "Belum, tapi aku yakin personel FA pasti ada di Tokyo. Jaringan intelijen Saimu sangat efektif di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, tapi tidak di Tokyo sama sekali. Kita perlu memberinya lebih banyak waktu." Longbing mendesah dalam hati. Pikiran itu muncul kembali, tetapi ia tetap menolak untuk menyerah. Apakah misi terakhir ini benar-benar akan berakhir dengan kegagalan? Terlepas dari banyak hal lain, termasuk mata-mata dan urusan Longbing, Xia Feng menenangkan pikirannya dan tiba di medan perang kedua tepat pukul 10. Bahkan, sesibuk apapun ia beberapa hari terakhir ini, ia akan kembali ke ruang kerjanya pukul 10 setiap malam, membuka komputer pertasnya, dan memasuki pasar saham AS dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, ia telah mengarang berita positif dan membeli semua saham Green Algae. Kemudian, Centennial Fund merilis berita negatif, bahkan membiarkan media mengungkap kejanggalan Green Algae, menggunakan tindakan ekstrim untuk menekan harga saham. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Pasar saham AS memungkinkan posisi beli dan jual. Ketika Centennial Fund kembali menekan harga saham, ia bergabung dengan gerakan jual beli dan meraup untung besar. Satu naik, satu turun. Dalam beberapa hari, keempat akunnya tidak lagi berisi 140 juta, melainkan 300 juta. Pasar saham AS tidak memiliki batasan harga. Akun dengan saldo di atas 25.000 dapat berdagang sesering yang mereka inginkan. Inilah mengapa keuntungannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa hari terakhir. Karena sistem ini memberinya lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang. Malam ini,
Strateginya berubah lagi. Nona Isabel, ini saya, teman Anda. Suara Xia Feng terdengar ramah melalui panggilan internet. Halo, teman saya. Suara Isabel terdengar dari pengeras suara komputer peretas. Ia tersenyum, saya telah menerima hadiah Anda. Terima kasih, ini memungkinkan saya untuk pindah ke rumah yang saya inginkan. Xia Feng berkata dengan enteng, aku khawatir $100.000 tidak bisa membelikanmu rumah yang bagus, kan? Itu hanya sebagian dari cicilan rumah. Benar, sahabatku, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Xia Feng tersenyum. Kalau begitu, maukah kau membayar lunas sekaligus, lalu mendekorasi rumahmu dengan dekorasi mewah, dan membeli peralatan rumah tangga yang kau inginkan? Isabel terdiam sejenak. Sahabatku, katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Dan berapa banyak yang akan kau berikan? Xia Feng berkata, kau telah menunjukkan kemampuan dan ketulusanmu. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil kali ini. Aku akan mengirimkan email ke alamat emailmu. Kau boleh menulis teks apapun yang kau inginkan dan bebas menggunakan konten video. Tapi ingat untuk membuatnya berdampak besar. Tidak masalah. Aku punya teman baik yang bekerja di media daring dan platform sosial. Aku akan memberimu pengaruh yang kau inginkan, kata Isabel. Oke, kali ini aku akan memberimu $1 juta, $1,5 juta di muka. Wah, astaga, kau murah hati sekali. Gunakan deposit yang kuberikan padamu untuk membeli saham Green Algae. Kau akan segera jadi jutawan. Setelah itu, Xia Feng menutup telepon. Semenit kemudian, ia mengirim email. Email itu berisi informasi tentang proyek Jai Garrick yang ia curi dari Green Algae, serta rekaman pengawasan yang ia curi dari sistem pengawasan Centennial Fund. Setelah informasi ini terbongkar, saham Green Algae akan memasuki babak kenaikan harga yang gila-gilaan. Tapi malam ini, ia akan menginvestasikan $300 juta, semuanya dalam saham Green Algae. 300 juta akan menjadi 600 juta, 600 juta akan menjadi 2 miliar, bola saljunya akan terus membesar. Namun, ia tidak akan terus menggali emas di saham Green Algae. Setelah posisi long ini, ia akan meninggalkannya dan mencari target lain. Dengan latar belakang aksi jual singkat Centennial Fund yang jahat, investor retail dan kecil yang memegang saham Green Algae tidak dapat lagi menahan diri dan menjual saham mereka. Inilah yang diinginkan Xia Feng. Ia membeli sedikit demi sedikit, selalu dengan harga rendah. Setelah menghabiskan 300 juta, harga saham hanya naik 2%. Biayanya masih di bawah 2% itu. Artinya meskipun investasinya sebesar itu, ia sebenarnya hanya mendapat keuntungan 2%. Setelah menginvestasikan 300 juta, Xia Feng menelepon lagi melalui Skype. Kali ini ke Hornick. Ketika panggilan tersambung, suara Hornick terdengar dari speaker komputer. Permisi, Anda siapa? Xia Feng berkata dengan nada tenang. Paman Xia, sedang tidur, Paman Xia tidur telanjang, Paman Xia orang jahat. Hornick tiba-tiba terdiam. Ini adalah kata kunci yang ditanamkan Zhu Xuanyue di otak Hornick selama hipnosis mendalamnya. Begitu seseorang mengucapkan kata kunci ini di telinganya, ia akan menjadi boneka, tanpa syarat menjalankan perintah orang tersebut. Zhu Xuanyue lah yang telah menghipnotis Hornick, dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, Xia Feng masih bisa menggunakan kata kunci ini untuk mengaktifkan Hornick dan membuatnya menuruti perintahnya. Batuk 3 kali, kata Xia Feng. Batuk, batuk, batuk. Hornick terbatuk, bukan sekali, bukan sekali, bukan sekali, tepatnya 3 kali. Setelah memastikan Hornick telah memasuki mode yang berbeda, Xia Feng mulai mengeluarkan instruksi. Pergilah berlibur ke Yunani, dan kembali sebulan lagi. Ya, kata Hornick. Jika ada yang menyelidiki akun Giovanna, Stella, Teresa, dan Rosa, kalian harus melakukan segala yang kalian bisa untuk melindungi mereka. Ya, kata Hornick. Bahkan instruksi yang samar pun berhasil pada Hornick. Xia Feng mengaktifkan Hornick justru karena alasan ini. Saham Green Algae telah mengalami serangkaian berita positif dan negatif yang mengejutkan, dan ia yakin tanda-tanda manipulasi sudah jelas. Hal ini dapat dengan mudah menarik perhatian SEC, yang mengarah pada penyelidikan. Ia harus bersiap menghadapi kemungkinan ini. Inilah juga alasannya memutuskan untuk meninggalkan saham Green Algae setelah posisi beli ini. Sekalipun saham Green Algae memiliki potensi apresiasi yang signifikan di masa mendatang, ia tidak akan menyentuhnya lagi. Tentu saja, ini hanyalah operasi awal. Karena ilegal, ia perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan. Setelah uangnya menggelembung dan tersebar di seluruh penjuru pasar saham AS, ia tak perlu khawatir lagi akan investigasi SEC. Serangan terhadap pasar saham Thailand dan Hong Kong oleh modal Amerika, yang dipimpin oleh George Soros, adalah contohnya. Jepang adalah contoh lainnya. Pemerintah yang terlibat tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Soros dan modal Amerika meraup keuntungan, tak mampu berbuat apa-apa. Itu legal, beroperasi sesuai aturan pasar. Kecuali pasar ditutup,
Itu bencana. Setelah menyelesaikan tugasnya, Xia Feng meninggalkan ruang kerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Apa yang sedang dilakukan orang itu sekarang? Apakah dia merencanakan langkah selanjutnya? Atau apakah dia memata-mataiku? Setelah meninggalkan ruang kerja, pikiran Xia Feng kembali tertuju pada insiden spionase. Dengan pikiran ini, ia segera mengamati sekelilingnya. Tetapi sayangnya, ia tidak melihat siapapun yang bersembunyi di balik bayangan. Setelah beberapa langkah, ia tiba-tiba berubah arah dan menuju ke arah lain. Xiao bilang jangan sampai melewatkan siapapun, dan dia benar. Mata-mata itu sangat tersembunyi, dan informasi yang dia peroleh sangat penting. Dia pasti bukan karyawan biasa, pikir Xia Feng. Ia sedang menuju ke kamar calon iparnya, Liu Zhengnan. Sesampainya di kamar Liu Zhengnan, ia kembali ragu. Ia punya ide bagus. Saat pergi ke Amerika, Liu Zhengnan menyamar sebagai dirinya, dan keberadaannya tidak diketahui CIA. Hal ini saja sudah membuatnya tidak lagi menjadi tersangka. Alasan lain keraguannya adalah kepercayaannya pada penilaian adiknya. Jika Liu Zhengnan orang jahat, bagaimana mungkin adiknya tidak menyadarinya, mengingat ia selalu bersamanya siang dan malam, bahkan tidur sekamar dengannya? Setelah berdiri sejenak di depan pintu Liu Zhengnan, ia berbalik dan pergi. Mencurigai memang wajar, tetapi memasuki kamar Liu Zhengnan untuk menyelidiki jelas menunjukkan ketidakpercayaannya. Melakukan hal itu akan menyakiti perasaan Liu Zhengnan. Lagi pula, Liu Zhengnan adalah tunangan Xia Sui, pria yang akan merawat adiknya seumur hidup. Sebagai seorang saudara, ia tidak bisa melakukan itu. Itu akan sangat egois. Orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Jelas dia kembali bersembunyi akhir-akhir ini. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Xia Feng merenung, tanpa sadar tiba di kamar Liang Xiao. Ia melirik keluar pintu dan melihat Liang Xiao sudah tertidur. Ia mengurungkan niat untuk tidur di tempat tidur yang hangat, karena ia tidak tega membangunkannya. Bip, bip. Namun, tepat ketika Xia Feng hendak pergi, telepon satelit berdering. Xia Feng kemudian mengeluarkan telepon satelit dan melirik layarnya. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab panggilan itu. Halo, dengar. Xia Feng tertegun sejenak. Ia sangat familiar dengan suara ini, karena itu adalah suara ayahnya, Xia Changhe. Amerika Serikat telah meluncurkan proyek material baru, persis seperti milikmu. Xia Feng tertegun. Bagaimana mungkin? Proyek ini rahasia, disalin dari proyekmu. Aku tidak punya banyak informasi intelijen, tapi aku yakin Amerika telah mendapatkan sampel dan formula. Di mana lokasi proyek itu? Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambil tindakan drastis, kata Xia Changhe. Karena letaknya di Amerika Serikat bagian timur, di Fort Braden, Carolina Utara. Kau tahu di mana itu? Itu markas Delta Force. Delta Force adalah unit pasukan khusus paling rahasia dan elit di dunia, tak tertandingi oleh pasukan khusus negara lain. Sejak didirikan, Delta Force telah menyaksikan banyak misi tempur klasik, termasuk Operasi Restore Hope dan Operasi Iraqi Freedom, yang telah menjadi contoh utama pelatihan pasukan khusus di negara lain. Fakta bahwa Amerika Serikat telah mendirikan proyek material barunya di markas Delta Force menunjukkan betapa waspadanya mereka. Ayah di Amerika? Tanya Xia Feng. Untuk saat ini, kata Xia Changhe. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Aku sebenarnya mengkhawatirkanmu. Ada mata-mata kuat yang mengintai di sekitarmu. Kau harus menemukannya. Aku akan. Kapan kau akan kembali? Xia Changhe terdiam sejenak. Aku belum memikirkannya. Fan Fan dan aku akan menikah saat festival musim semi. Aku ingin kau datang, kata Xia Feng. Aku mau, tapi kau tahu kepulanganku akan menyebabkan banyak masalah. Kita bicarakan nanti. Jika aku tidak kembali, jangan kecewa, kata Xia Changhe. Xia Feng berkata, aku tahu. Aku mengerti kau. Fan Fan juga. Kau sepertinya punya 4 istri, kan? Kau hanya akan menikah dengan Fan Fan. Apa yang akan kau lakukan dengan 3 istri lainnya? Wanita menganggap pernikahan sangat serius. Xia Feng tersenyum kecut. Aku akan mengurusnya. Jangan khawatir. Oke, itu saja. Tunggu, kata Xia Feng. Katakan padaku, apa yang kau cari? Kau akan tahu, tapi tidak hari ini. Setelah itu, Xia Changhe menutup telepon. Xia Feng menghela napas, merasa sedikit tertekan. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Liang Xiao, yang hanya mengenakan piyama, bersandar di kusen pintu, diam-diam memperhatikan Xia Feng. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya dan berjalan menghampiri Liang Xiao. Kenapa kamu bangun? Aku tahu saat kamu datang. Siapa yang menelepon? Tanya Liang Xiao. Xia Feng menariknya ke dalam pelukannya. Ayo bicara di tempat tidur.
Kamu bisa masuk angin kalau pakai baju minim. Liang Xiao menyodok pinggang Xia Feng dengan jarinya. Sebanyak apapun aku pakai, kamu pasti akan melepasnya, kan? Kata Xia Feng. Pintu pun tertutup. Saat fajar, salju turun tiba-tiba. Kepingan salju yang berterbangan diam-diam menutupi segalanya, mengubur segala sesuatu yang hitam, abu-abu, dan buruk rupa di bawah putih bersih. Salju menunda datangnya fajar, membuat langit tetap gelap. Tidur di tempat tidur dalam cuaca seperti itu sungguh menyenangkan. Xia Sui muncul dari kamar pria itu dan, tanpa melangkah sedikit pun, tiba di depan pintu Liang Xiao. Sebelum ia sempat mengulurkan tangan untuk mengetuk, suara Liang Xiao terdengar dari kamar. Hei, pelan-pelan, jangan sakiti bayinya. Aku bersikap sangat lembut, oke? Aku bahkan hampir tidak menggunakan kekuatan apapun. Itu suara Xia Feng. Suaramu begitu kuat, dan suaraku begitu lembut. Sekalipun kau lembut, aku bisa merasakannya. Sangat sensitif. Kalau begitu, haruskah aku berhenti sebentar? Tidak, tidak, aku merasakannya bergerak. UPS, ini terjadi lagi. Di luar, wajah Xia Sui memerah. Percakapan antara Liang Xiao dan kakaknya seolah membangkitkan kenangan, dan ia merasa sangat tidak enak badan. Ia berbalik dan pergi, bergumam sambil mencarinya, sungguh tak tahu malu. Melakukan itu pagi-pagi sekali. Kakakku benar-benar brengsek. Kakak ipar Xiao sudah hamil, dan dia masih akan melakukannya. Bagaimana kalau dia menyakiti bayinya? Tiba-tiba, suara Xia Feng terdengar dari belakangnya. Karena kau di sini, kenapa kau tidak masuk? Masuklah. Hah? Xia Sui berhenti dan berbalik menatap pintu yang tertutup, raut wajahnya terkejut. Suara Xia Feng terdengar, jangan berhayal. Aku sedang memijat adik iparmu. Xia Sui? Xia Sui memasuki kamar Liang Xiao dan menyadari bahwa kakaknya memang sedang memijatnya. Ia memijat perut Liang Xiao yang sedikit membuncit. Pantas saja Liang Xiao mengatakan hal-hal aneh tadi. Kakak ipar Xiao, panggil Xia Sui dengan manis. Liang Xiao tersenyum dan berkata, Xiao Sui, duduklah. Kau datang sepagi ini untuk menemuiku atau kakakmu? Xia Sui menjawab, aku datang untuk menemui kakakku. Xia Sui melirik Xia Feng tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Katakan padaku, kata Xia Feng. Kakak iparmu Xiao bukan orang asing. Xia Sui mengerucutkan bibirnya. Baiklah, karena kau yang memintaku, aku akan memberitahumu. Ayo, desak Xia Feng. Festival musim semi hampir tiba. Kapan pernikahanmu dengan kakak ipar Fan Fan? Di mana akan diadakan? Siapa yang kau undang? Xia Sui berbicara cepat, tetapi sambil berbicara, ia mengamati reaksi Liang Xiao dari sudut matanya. Benar sekali. Membicarakan pernikahan Xia Feng dan Fan Fan di depan Liang Xiao memang sangat canggung. Tak heran dia. Perusahaan asuransi kesehatan, Xia Sui? Xia Feng berkata, Xiao Sui, kau ingin aku mempercayakan penyelenggaraan pernikahan ini padamu, kan? Ya, itulah mengapa saya di sini untuk membicarakan hal ini dengan Anda, kata Xia Sui. Baiklah, kalau begitu saya serahkan pengorganisasiannya kepada Anda. Sedangkan untuk tanggalnya, mari kita tetapkan pada hari keempat tahun baru Imlek. Mengapa ini hari keempat tahun baru Imlek? Karena hari itu aku akan menikahi 4 istri. Kata Xia Feng. Xia Sui? Meskipun terdiam, Xia Sui benar-benar mengagumi kakak laki-lakinya. Mampu mengelola hubungan keluarga yang begitu kompleks dengan baik, dan menjaga keharmonisan di antara para iparnya. Bukankah itu kemampuan yang patut dikagumi? Tidak ada pria lain yang bisa mencapai apa yang telah dicapai kakaknya. Dia harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dia takut kakaknya akan tersesat. Liang Xiao dengan bercanda meninju Xia Feng sambil berkata, kamu sombong sekali, ya? Aku tidak akan menikahimu. Xia Feng pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan, Xiao Sui, soal siapa yang akan diundang, kamu bisa memutuskan sendiri. Baiklah kalau begitu, kalian sudah memilih tanggalnya, dan aku akan mengurus sisanya. Kurasa pernikahan kalian akan memiliki setidaknya 500 meja, dan aku akan memastikan acaranya meriah. Sehingga kalian dan istri kalian dapat memiliki pernikahan yang benar-benar spektakuler, kata Xia Sui sambil tersenyum. Pekerjaan tetap pekerjaan, tapi hati-hati selama waktu ini, Xia Feng memberi instruksi. Ya, aku akan. Xia Sui pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Kau sebaiknya pergi sekarang, aku perlu bicara dengan Xiao Sui. Liang Xiao mendorong Xia Feng, mencoba mengusirnya. Xia Feng berkata, aku bahkan belum keluar untuk berbicara dengan Xiao Sui tadi. Kenapa kau mencoba mengusirku? Laki-laki tidak seharusnya mendengarkan apa yang dikatakan perempuan. Ayo, ayo. Liang Xiao mendorong Xia Feng. Perusahaan asuransi kesehatan, dan asuransi kesehatan. Setelah sarapan, perusahaan, asuransi kesehatan, bisnis,
Bisnis asuransi kesehatan pengembalian dana, X. Pengurangan ini juga memungkinkan laboratorium bahan pengembalian dana untuk memotong sampel dan memperoleh formulasi awal. Orang Amerika sekarang memiliki perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi kesehatan. Selamat pagi, Ketua Xia. Qin Caiyue tersenyum manis, suaranya lembut dan ramah. Xia Feng berkata dengan santai, kau sudah datang sepagi ini? Aku rajin, kata Qin Caiyue sambil tersenyum, menyerahkan sebuah dokumen kepada Xia Feng. Ini laporan yang diminta Liu Dun untuk kuambil. Katanya ini untukmu dan sangat penting. Xia Feng mengambil tas berisi berkas itu tetapi tidak membukanya. Dia berkata, mengapa dia tidak membawanya sendiri kepadaku? Qin Caiyue berkata, aku akan ambil yang ini. Dia menceritakan semua ini padamu? Nada suara Xia Feng datar. Qin Caiyue tertawa kecil. Ketua Xia, jangan terlalu dipikirkan. Dia bukan tipeku. Kami hanya kenalan, teman biasa. Xia Feng berkata, silakan. Silakan. Ya, Tuan Xia. Qin Caiyue pergi mengambilnya. Tatapan Xia Feng beralih ke sosok Qin Caiyue yang menjauh, dan mata kirinya sedikit berkedut. Rok seragam PL Qin Caiyue menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Kesehatan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, layanan kesehatan perusahaan asuransi. Kesehatan, ada apa sepagi ini? Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan tiba-tiba, kesehatan, Caiyue. Pulpenku jatuh, bisakah kau mengambilnya untukku? Kata Xia Feng sebelum Qin Caiyue sempat berbalik, pulpen itu ada di rerumputan di sebelah kirimu. Qin Caiyue meliriknya, lalu membungkuk untuk mengambil tanda tangan Xia Feng di atas rumput. Garis itu berpindah ke pantatnya. Buku bisnis, 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 dan bisnis baru saja mengalami hal semacam itu dengan seseorang. Qin Caiyue berjalan dengan anggun dan menyerahkan pena itu kepada Xia Feng, sambil berkata, Ketua Xia, ini pena Anda. Terima kasih, kata Xia Feng sambil tersenyum. Ketua Xia, apakah ada hal lain? Tanya Qin Caiyue. Tidak, mulai bekerja, kata Xia Feng. Baik. Ada seorang pria bernama Xia yang mengganggunya. Jika bukan karena penglihatan sinar X yang mengintip sebelumnya, Xia Feng mungkin akan melewatkan detail ini. Sepagi ini, dengan siapa dia berselingkuh? Xia Feng tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, tetapi ia segera menepis pikiran itu. Dia sudah dewasa. Dia juga punya kebutuhan. Dia sudah berkali-kali mencoba merayuku dan aku tak pernah mendapatkan apa yang kuinginkan. Pertanyaan sebelumnya membosankan, dan pertanyaan ini juga membosankan. Xia Feng memasuki laboratorium material dan tiba di depan pintu kantor Liu Dun. Liu Dun sedang mengetik di keyboard-nya, mengerjakan proposal proyek untuk bengkel material baru yang sedang dipersiapkan oleh grup Le5 untuk dibangun. Dia tampak benar-benar asyik dan bahkan tidak menyadari siapa yang masuk dari luar pintu. Xia Feng kembali memindai lapnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia kemudian mengakhiri pemindaian, mendorong pintu, dan masuk. Liu Dun mendongak dan buru-buru berdiri. Tuan Xia, Anda di sini. Lihat betapa berantakannya tempat ini. Silakan duduk. Saya akan membuatkan Anda teh. Xia Feng berkata, tidak, saya hanya datang untuk melihat bagaimana proposal Anda berjalan. Saya baru saja memulainya, kata Liu Dun, tampak malu. Saya lembur tadi malam dan menyelesaikan laporan untuk eksperimen terakhir pagi ini. Ia melirik tangan Xia Feng dan berkata, bukankah itu laporan yang saya tulis? Sekretaris King yang memberikannya kepada Anda? Ya, saya bertemu Sekretaris King di luar, kata Xia Feng. Saya belum sempat membacanya, tetapi saya akan melihatnya ketika saya kembali ke kantor. Liu Dun menggosok-gosok tangannya. Tuan Xia, seharusnya saya yang mengantarkannya langsung kepada Anda. Tetapi, Xia Feng memotongnya. Tidak apa-apa. Anda sangat sibuk, tidak apa-apa jika Sekretaris King yang mengantarkannya. Itu saja. Silakan kerjakan tugas Anda. Kita akan rapat besok di ruang konferensi serbaguna. Baiklah, saya akan tiba tepat waktu, kata Liu Dun. Xia Feng menepuk bahu Liu Dun. Lakukan yang terbaik. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Jika Anda menyelesaikan ini, kita berdua akan tercatat dalam sejarah. Liu Dun mengangguk tegas. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda, Direktur Xia. Xia Feng tersenyum dan meninggalkan kantor Liu Dun. Ia membuka telapak tangannya, memperlihatkan sehelai rambut keriting. Seberkas pikiran melintas di benaknya. Kedua pria itu benar-benar jago bermain. Tokyo, Jepang. Dua wanita, satu mungil, yang lainnya jangkung, berjalan di bawah televisi luar ruangan di alun-alun Ginza. Saat mereka melewati bawah televisi, pandangan mereka serentak beralih ke layar. Tidak ada satupun acara berita di TV hari itu. Layar raksasa itu justru menampilkan aula kendo,
dengan mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Meskipun rekamannya buram, tetap saja terlihat berdarah. Pembawa acara mengatakan itu adalah pembunuhan terkait geng, tetapi tak seorang pun membayangkan si pembunuh berdiri di alun-alun Ginza, menonton program berita. Kedua wanita itu tak lain adalah Sukino Anko dan Long Bing. Keduanya mengenakan topeng yang terbuat dari kulit manusia, membuat mereka tampak mengerikan. Dendam geng? Cibir Sukino Anko. Aku penasaran, apa mereka akan mencurigai Yamaguchi Gumi? Ayo pergi, Saimu akan segera datang, kata Long Bing. Sukino Anko mengangguk dan menuju ke jalan di samping alun-alun. Disinilah ia dan Saimu sepakat untuk bertemu. Saat itu, foto seorang wanita tiba-tiba muncul di TV luar ruangan. Wanita di foto itu tak lain adalah Long Bing. Sekarang untuk berita penting, seorang pembawa acara wanita berpakaian formal muncul di layar TV. Ekspresinya serius. Menurut informasi yang diberikan polisi, wanita ini adalah mata-mata Tiongkok. Dia mencuri teknologi kecerdasan buatan dari sebuah perusahaan teknologi dan saat ini sedang buron. Jika ada yang melihat wanita ini, mohon berikan petunjuk apapun kepada polisi. Pengumuman buronan di TV, dan jebakan. Alis Long Bing berkerut, matanya dingin sekali. Sukino Anzi meraih tangannya dan berkata, berhenti mencari, ayo pergi. Apakah ini karakter moral media Jepang? Tanya Long Bing dingin. Sukino Anzi tersenyum dan berkata, suamimu sudah memiliki teknologi kecerdasan buatan dari perusahaan teknologi itu. Tidaklah adil bagi keluarga Hattori untuk menjebakmu atas hal ini. Bukankah di Tiongkok ada pepatah bahwa istri membayar utang suami? Anak laki-lakilah yang membayar utang ayah, kata Long Bing. Baik istri yang melunasi utang suami atau anak laki-laki yang melunasi utang ayah, itu hanya perbedaan kata-kata. Sukino Anko berkata, sebenarnya, yang ingin kukatakan adalah kau harus mempertimbangkan untuk kembali ke Tiongkok. Penampilanmu sudah tersebar di seluruh Jepang. Meskipun kau memakai topeng, orang yang berpengalaman tetap bisa melihat kekuranganmu. Kau sudah sangat tidak aman di Jepang. Bagaimana kalau mempertimbangkannya? Kenapa kau selalu membujukku untuk kembali? Suara Long Bing terdengar dingin. Apakah karena kau orang Jepang? Sukino Anko mengangkat bahu. Aku tahu kau tidak bahagia dan cemas. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah meskipun aku orang Jepang, aku jelas bukan seorang nasionalis. Hidupku diwariskan oleh ayahku, dan semua yang kumiliki sekarang diwariskan oleh orangmu, jadi aku akan selalu berada di pihakmu. Orangmu memintaku untuk melindungimu, itulah sebabnya aku di sini. Mengenai misimu, aku sama sekali tidak peduli. Hal pertama yang harus kupikirkan adalah keselamatanmu. Kau mengerti maksudku? Long Bing terdiam sejenak. Ayo pergi, aku akan mempertimbangkan apakah akan kembali ke negara ini, tapi aku masih butuh waktu. Sukino Anko mengangguk. Sebenarnya, ia tidak marah pada Long Bing. Ia mengenal baik semua wanita di sekitar Xia Feng, dan ia memiliki kesan terbaik tentang Long Bing. Saat kedua wanita itu sampai di pinggir jalan, sebuah sepeda motor perlahan melaju. Pengendaranya seorang pria, tampak sangat tegap, meskipun wajahnya tak terlihat melalui helmnya. Namun, berdasarkan fisiknya, kedua wanita itu dengan cepat mengenalinya sebagai Saimu. Naik! Suara Saimu terdengar dari balik helmnya, yang belum ia lepas. Long Bing tidak bergerak. Di dunia ini, ia tidak ingin melakukan kontak fisik sekecil apapun dengan siapapun kecuali Xia Feng. Sukino Anzi tampaknya memahami perasaan Long Bing. Ia mengikutinya naik ke sepeda motor dan berkata kepada Long Bing, duduk di belakangku. Long Bing kemudian naik. Dalam hatinya, ia sebenarnya sangat berterima kasih kepada Sukino Anzi, tetapi ia tidak mengatakannya. Saimu berbalik dan berkata sambil tersenyum, Xingzi, pegang pinggangku. Sukino Anzi berkata dengan tenang, aku punya shuriken diikat pinggangku. Sebaiknya kau duduk sedikit lebih maju, atau aku tidak bisa menjamin itu tidak akan menusuk pantatmu. Saimu. Ia menyukai Sukino Anzi, tetapi wanita itu sama sekali tidak memiliki perasaan padanya, selalu menjaga jarak. Saimu maju sedikit, pantatnya hampir menyentuh tangki bensin. Ia mengenal Sukino Anzi. Wanita itu adalah wanita yang akan melakukan apa yang dikatakannya, dan ia tidak ingin ada lubang lagi di pantatnya. Setelah kedua wanita itu duduk, ia menyalakan skuter dan melaju di sepanjang jalan. 1 jam kemudian, mereka bertiga meninggalkan pusat kota Tokyo dan tiba di sebuah desa di kaki Gunung Fuji. Desa itu tidak jauh dari Noshinohakai, hanya sekitar 10 menit berkendara. Tempat itu tak terlupakan bagi Long Bing. Karena di sanalah ia dan Xia Feng memiliki kenangan romantis dan menggairahkan, dan di sanalah ia menjadi wanita Xia Feng. Di bawah bimbingan Sukino Anzi, Long Bing dan Sai Mu memasuki sebuah bangunan tua, sebuah aula kendo dengan sejarah lebih dari 200 tahun. Bangunan itu adalah tempat aman baru yang dipersiapkan Sukino Anzi untuk Long Bing. Di halaman yang tertutup salju, seorang pria Jepang tua kurus berlatih kendo. Gerakan pedangnya lambat, namun memancarkan ketajaman. Meskipun Long Bing tidak terlalu paham kendo Jepang, ia melihat sikap seorang master dalam diri pria tua ini.
Ia merasakan kemiripan antara Xia Feng, gurunya, Liang Zhengchun, dan kakek Tang Yuyan, Tang Yunhai. Dia guruku, Yagyu Kenichi, kata Sukino Kyoko. Dia berutang nyawa pada ayahku, dan akulah yang membalasnya. Dia mengajariku ninjutsu dan cara membunuh. Dia cukup tangguh. Ayah Xia Feng benar-benar. Long Bing merasakan firasat aneh, tetapi ia tak bisa mengungkapkannya. Apa yang ingin kau katakan? Sukino Kyoko menatap Long Bing, seolah mencoba menebak apa yang sedang dipikirkannya. Long Bing menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Ia mengganti topik pembicaraan. Apakah gurumu baik-baik saja? Tidak. Kau bisa tenang saja. Kau harus segera mengambil keputusan. Tempat ini tidak seaman yang kau kira. Semakin lama kita di sini, semakin dekat kita dengan bahaya, kata Sukino Kyoko. Long Bing berkata, aku akan memikirkannya. Kau tidak perlu. Ding ling ling, ding ling ling. Serangkaian dering ponsel tiba-tiba menyela kata-kata Long Bing. Dering itu berasal dari telepon satelit yang ia gunakan untuk menghubungi rekan-rekannya di Biro 101. Salah satu orangku menelepon. Ia mengeluarkan telepon satelit dan melihatnya, tampak terkejut. Jangan diangkat, kata Sukino Kyoko. Long Bing tidak menjawab panggilan itu. Ia tahu, bahkan tanpa peringatan Sukino Kyoko, bahwa intelijen Jepang kemungkinan akan menggunakan telepon rekan-rekannya untuk melacak dan menemukannya. Sebagai agen andalan Biro 101, ia pernah menggunakan taktik ini sebelumnya. Ding ling ling, ding ling ling. Jawab teleponnya, Yagyu Kenichi berhenti sejenak. Kau ingin membiarkannya terus berpikir? Yagyu Kenichi berbicara dalam bahasa Mandarin. Pelafalannya sempurna. Long Bing tertegun sejenak, lalu dengan tegas menutup telepon. Ini adalah telepon satelit buatan khusus dari Biro 101, dengan kemampuan anti pelacakan yang lebih unggul daripada milik tim Zodiac. Selama ia tidak menjawab panggilan, intelijen Jepang akan kesulitan melacak lokasinya saat ini. Apricot, ikut latihan denganku, kata Yagyu Kenichi, sambil melemparkan katananya ke arah Sukino Anko. Sukino Anko mengulurkan tangan dan menggenggam gagang katananya. Ia berkata kepada Long Bing, masuklah dan istirahatlah sebentar. Aku akan menjemputmu nanti. Kemudian ia melangkah ke arena, berduel dengan Yagyu Kenichi. Halaman tiba-tiba berkobar dengan suara benturan pedang dan benturan senjata dingin yang tak henti-hentinya. Long Bing, gelisah, kembali ke kamarnya. Ding ling ling, ding ling ling. Telepon satelit berdering lagi. Dering yang cepat itu menjerumuskan Long Bing ke dalam konflik dan tekanan batin. Ia curiga ini adalah taktik intelijen Jepang untuk menjebaknya. Ia tidak bisa menjawab panggilan itu. Namun, ia juga curiga rekannya telah lepas kendali dan meneleponnya untuk meminta bantuan. Kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil, tetapi bahkan jika ada 1% kemungkinan, jika ia tidak menjawab panggilan dan rekannya meninggal, ia akan dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Haruskah ia menjawab panggilan itu atau tidak? Long Bing bimbang, tidak dapat mengambil keputusan. Namun, tepat saat ia ragu-ragu, telepon satelit berhenti berdering. Apakah intelijen Jepang kehilangan kesabaran begitu cepat? Ini tidak normal. Long Bing bertanya-tanya. Bunyi bip. Sebuah pesan teks tiba-tiba masuk ke emailnya bos, kami telah melarikan diri. Kami bersembunyi di Yashinobi Hakai. Kami membutuhkan bantuan Anda. Mohon segera bergabung kembali. Apa yang sedang terjadi? Long Bing kehilangan kata-kata, jantungnya berdebar kencang. Yashinobi Hakai? Kenapa Yashinobi Hakai lagi? Ia dan Xia Feng telah bertempur dalam pertempuran berdarah di Yashinobi Hakai, dan dalam pertempuran itulah ia mengira telah mengalahkan Gukewen. Tetapi Yamasa dari FA telah melarikan diri. Kini rekannya telah melarikan diri ke tempat yang sama lagi. Apakah ini kebetulan, atau rencana intelijen Jepang? Tok, tok. Terdengar dua ketukan di pintu. Long Bing memusatkan pikirannya. Masuk. Pintu kayu bergaya Jepang itu bergeser terbuka, dan bukan Sukino Anko yang memasuki ruangan, melainkan Saimu. Apa yang kau inginkan? Tanya Long Bing. Para anggota tim Zodiac masih asing baginya, dan ia tidak pernah suka berada di ruangan yang sama dengan pria asing. Tetapi jika itu Xia Feng, ia akan melakukan apapun yang ia inginkan. Saimu duduk bersila. Nyonya Long, Anda harus bicara dengan saya. Long Bing sedikit mengernyit. Apa? Tanya Saimu, soal panggilan telepon yang tidak Anda jawab itu. Apakah salah satu orang Anda yang menelepon Anda? Apakah Anda melihatnya? Jangan lupa apa yang saya lakukan, kata Saimu. Long Bing berkata, ya, anak buahku yang menelepon 2 kali, tapi aku tidak menjawab. Aku menerima surel yang mengatakan mereka telah melarikan diri dan berada di Wild Shinobi Hakai. Mereka ingin aku bertemu mereka. Ini jebakan. Long Bing terdiam. Ia merasakan bahaya, tetapi ia tak sanggup mengabaikan nyawa rakyatnya sendiri. Serahkan saja padaku. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Saimu berdiri. Long Bing menatapnya, terdiam.
Saimu tersenyum kecut. Kau seperti balok es. Lupakan saja apa yang kukatakan. Yang ingin kukatakan adalah kita sependapat dengan bos, dan kau bisa mempercayai kami 100%. Namun, kau perlu mempertimbangkan dengan matang apakah kau ingin melindungi angkatan bersenjata bos atau orang-orang dari Biru 101? Ini adalah keputusan yang harus kau buat, tetapi apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Long Bing memperhatikan Saimu pergi, masih terdiam. Sore berikutnya, para petinggi Thunder Horse Group secara bertahap tiba di ruang konferensi serbaguna di gedung kantor pusat. Rapat dijadwalkan pukul 14.30, tetapi hingga pukul 14.40, Xia Feng belum juga muncul. Awalnya, ruang konferensi tetap sepi, tetapi ketidakhadiran Xia Feng memicu diskusi di antara para peserta. Direktur Xia memanggil kita untuk rapat, dan ini sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Mengapa beliau belum datang? Apakah ada sesuatu yang tidak terduga? Tanya pakar kecerdasan buatan Huang Suewen kepada Liu Dun di sampingnya. Liu Dun berkata, entahlah, mungkin sesuatu memang terjadi. Saudara Li, apakah menurutmu Direktur Xia memanggil kita untuk rapat kali ini? Apakah karena bengkel material baru akan segera mulai dibangun? Tanya Huang Suewen. Liu Dun berkata, mungkin. Ini hal terpenting saat ini. Hei, Direktur Xia benar-benar hebat. Seharusnya beliau memberitahu kita agar kita bisa bersiap. Haha, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuan Xia orang yang sangat cerdas. Dia mungkin punya rencana. Kita tinggal ikuti saja instruksinya, kata Liu Dun sambil tersenyum. Sementara, semua orang sibuk mengobrol dan berdiskusi. Liu Zhengnan tetap diam. Dia duduk di kursi, menggulir layar ponselnya. Di layarnya ada sebuah cincin berlian. Cincin itu besar, berkilau, dan tentu saja mahal. Dia mungkin sedang memilih cincin pertunangan untuk Xia Sui. Dengan status dan kedudukan Xia Sui saat ini, ia bisa dengan mudah mengenakan perhiasan termahal di dunia. Tetapi Xia Sui tidak mampu membeli perhiasan seperti itu. Qin Caiyue masuk dan menyalakan dua monitor di meja konferensi. Gambar dua wanita tiba-tiba muncul di monitor Guan Lingshan dari pangkalan Haizu, dan You Xiaohong dari pangkalan Shudi. Kedua wanita itu telah bergabung dengan Xia Feng dalam pendirian perusahaan dan merupakan veteran Thunder Horse Group. Guan Lingshan dan You Xiaohong rupanya juga menerima pemberitahuan bahwa mereka tidak dapat datang ke kantor pusat Kyoto untuk rapat, tetapi mereka menghadiri rapat dengan cara ini. Di kedua monitor, Guan Lingshan duduk tegak, dengan tenang menunggu rapat. You Xiaohong sedang menyelesaikan laporan. Seorang sekretaris wanita parubaya berbisik di telinganya, jelas mencoba mengingatkannya sesuatu. Bukankah itu You Xiaohong, kepala pangkalan Shudi? Ya, kudengar dia hanya seorang siswi SMP. Direktur Xia yang menerimanya saat itu. Kalau bukan karena Direktur Xia, dia mungkin sedang mencuci piring di restoran sekarang, bisik seseorang. Ya, itu takdir, desah seseorang. Takdir apa? Kurasa. Seseorang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani melanjutkan. Memang benar. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang Guan Lingshan, karena dia lulusan perguruan tinggi dan veteran grup kuda petir. You Xiaohong, seorang siswi SMP, memegang posisi bergengsi sebagai kepala markas grup kuda petir. Beberapa orang terpelajar dan cakap pasti akan merasa tidak puas. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di depan Xia Feng. Tetapi ketika dia pergi, diskusi semacam itu akan muncul. Tidak pernah ada kesetaraan di dunia ini. Diskriminasi ada di mana-mana, diskriminasi rasial, diskriminasi kewarganegaraan, diskriminasi pendidikan, dan diskriminasi wilayah. Qin Caiyue baru saja selesai memasang dua monitor ketika dia duduk di sebelah Liu Zhengnan. Ia melirik Liu Zhengnan yang sedang membolak-balik ponselnya, memilih cincin, lalu berkata sambil tersenyum, Hei, Zhengnan, apa kau sedang membelikan cincin untuk Xiao Sui? Liu Zhengnan buru-buru menyimpan ponselnya dan tersenyum tipis. Qin Caiyue menyikut Liu Zhengnan. Jadi, apa kau berencana melamar Xiao Sui di hari pernikahan Presiden Xia? Liu Zhengnan mengangguk canggung. Ya, tapi, aku tidak yakin itu akan berhasil. Kau sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik, itu pasti akan berhasil, kata Qin Caiyue, lalu merendahkan suaranya. Bagaimana kalau aku membantumu? Itu pasti akan berhasil. Terima kasih, kau baik sekali, kata Liu Zhengnan sopan. Dua insinyur Jerman juga masuk. Anina dan Sylvia yang berambut pirang dan bermata biru langsung menambahkan sentuhan indah ke ruang konferensi, membuat Qin Caiyue tidak lagi menjadi orang yang paling menarik perhatian. Anina dan Sylvia duduk di ujung meja konferensi yang panjang, berbisik dalam bahasa Jerman. Apakah Lukas akan mengumumkan dimulainya pembangunan bengkel material baru? Kata Anina. Sylvia berkata, kurasa begitu. Material penerbangan paling sempurna di dunia, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Setelah material itu diproduksi massal, kita harus punya. Kita ingin membangun tank tempur utama ZTZ-100 yang tak terkalahkan. Apalagi yang bisa kukatakan?
Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Dia bahkan tidak datang ke tempat kita lagi. Mata Sylvia sedikit kecewa, tetapi sama sekali tidak sedih. SSST, istrinya ada di sini, jangan biarkan dia mendengar, Anina merendahkan suaranya. Sylvia mengalihkan pandangannya ke pintu ruang konferensi serbaguna dan melihat Liang Xiao berjalan masuk sambil membawa sebuah dokumen. Ia langsung terdiam karena tahu latar belakang wanita ini. Sebagai mantan perwira intelijen senior CIA, ia tidak punya nyali untuk merayu pria seperti wanita itu. Saat Liang Xiao masuk, ruang konferensi serbaguna itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah ruang konferensi menjadi sunyi, Liang Xiao berkata, Presiden Xia tiba-tiba pergi untuk suatu keperluan, jadi saya yang akan memimpin rapat ini. Ia mengganti topik, saya yakin Anda sudah menebaknya. Ya, tema pertemuan ini adalah lokakarya material baru. Presiden Liang, kapan konstruksi akan dimulai? Tanya Huang Xuewen. Liang Xiao berkata, sebentar lagi, sebelum festival musim semi, ini perlu diselesaikan. Para petinggi mendesak kita dengan keras. Mereka telah memberi kita uang, tenaga, dan peralatan. Mereka telah memberi kita dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang harus kita lakukan hanyalah menyusun rencana. Bagus sekali, kata Liu Dun sambil tersenyum. Dengan begitu, kita bisa memproduksi masalah Secret Gold paling cepat musim panas mendatang. Saat itu, saya yakin drone kita juga akan siap. Ya, Presiden Xia berbicara dengan saya tadi malam. Beliau sebenarnya sudah merancang drone Thunder Horse Group kita, kata Liang Xiao. Presiden Xia sudah merancang drone perusahaan kita? Huang Xuewen tampak terkejut. Liang Xiao mengangguk. Ya, beliau sudah merancang drone Thunder Horse Group kita. Beliau menamainya WASP. Begitu kata tawon disebut, ruang konferensi langsung diramaikan dengan diskusi. Presiden Xia ternyata telah merancang drone untuk Thunder Horse Group kita. Fantastis. Material baru, drone baru. Thunder Horse Group kita akan segera memasuki wilayah Lockheed Martin dan menantang mereka. Huang Xuewen tampak sangat bersemangat, suaranya bergetar saat berbicara. Benarkah? Tanya seseorang. Bukankah ini terlalu cepat? Apakah kecepatan dan kemampuan Presiden Xia perlu disebutkan? Apakah ini cepat? Kurasa tidak cepat sama sekali. Itu hal yang wajar, kata seseorang. Benar. Ketika Presiden Xia merancang tank kita sendiri, prosesnya juga tidak lama. Membangun tank jauh lebih sulit daripada membangun drone, kata seseorang. Kehebohan diskusi pun terjadi. King Chaiyue menundukkan kepala, mencatat, dan tampak sangat serius. Saat ruang konferensi serbaguna itu ramai dengan diskusi. Di ruangan lain, Xia Feng sedang menonton rekaman dari kamera keamanan. Ia mengamati semua orang dengan saksama Liu Zhengnan, King Chaiyue, Huang Xuewen, Liu Dun. Inilah tujuannya mengatur pertemuan ini, ia ingin menggunakan penglihatannya, sekaligus umpannya, untuk memancing mata-mata itu keluar. Klaim Liang Xiao bahwa ia telah mengembangkan drone Thunder Horse Group juga tidak benar. Ia menamai drone yang sebenarnya tidak ada itu tawon, berharap untuk menyengatnya. Semua orang yang memiliki akses dan pengetahuan tentang proyek material baru ada di sini. Mungkinkah ada mata-mata di antara mereka? Siapa yang mencuri formula dan sampel Secret Gold dan memberikannya kepada Amerika? Siapa yang membocorkan misi Longbing untuk perjalanan ke Jepang? Mengamati semua orang di ruang konferensi, Xia Feng merenungkan pertanyaan ini. Di ruang konferensi, Liang Xiao mengangkat tangannya lagi. Ia tersenyum dan berkata, aku tahu kalian bersemangat, begitu pula aku. Tapi kegembiraan tak akan membawa kalian kemanapun. Lihatlah, ini cetak biru drone Direktur Xia, beserta formula dan proses produksi Secret Gold yang tepat. Direktur Xia sudah menyelesaikan bagian terpenting. Sekarang giliran kalian semua untuk bekerja sama. Liang Xiao mengangkat 2 tas kerja yang dibawanya. Keduanya diberi label standar dengan spidol tebal Secret Gold di satu tas dan tawon di tas lainnya. Namun, ia tidak membuka tas kerja tersebut, ia hanya memperlihatkannya sebentar sebelum meletakkannya. Tuan Liang, bolehkah saya melihatnya? Tanya Huang Xuewen cemas. Tatapan Liang Xiao tertuju pada Huang Xuewen. Anda bekerja di bidang kecerdasan buatan, jadi material dan drone bukan keahlian Anda. Bolehkah saya melihatnya? Tanya seorang ahli material dari laboratorium material. Liang Xiao berkata, jangan khawatir. Direktur Xia yang harus mengambil keputusan. Saya membawa dokumen rahasia beliau hanya untuk memberitahu Anda bahwa masalah ini telah mencapai titik kritis. Kita harus bersatu, berbagi kekhawatiran Direktur Xia, dan membangun bengkel material baru Thunder Horse Group sesegera mungkin. Ruang konferensi pun riuh dengan diskusi. Setelah jeda yang lama, Liang Xiao berkata, Anda hampir selesai berdiskusi. Ceritakan lebih banyak pendapat Anda. Sekretaris King, silakan catat. Baik, Direktur Liang, kata King Chaiyue, sambil membuka buku catatannya dan mengambil alih tugas sekretaris. Liang Xiao melirik Liu Dun. Liu Dun,
Anda salah satu peserta proyek X-Secret Gold dan penanggung jawab proyek material baru ini. Anda yang memegang keputusan akhir. Liu Dun berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Liang, saya sedang mengerjakan proposal untuk Direktur Xia, dan saya baru saja memulainya. Lagi pula, saya tidak tahu formula atau proses produksi X-Secret Gold. Tuan Fen dan saya memang membuat sampel, tetapi gagal. Saya sangat mengagumi Direktur Xia karena telah memecahkan masalah tersebut. Saya sangat penasaran bagaimana beliau melakukannya, tetapi saya tidak terburu-buru. Saya yakin Direktur Xia akan mengumumkan formula dan proses produksinya pada waktu yang tepat. Liang Xiao berkata, itu bukan saran. Liu Dun tersenyum canggung. Tuan Liang, saya yakin Direktur Xia sudah merencanakan semuanya. Beliau hanya ingin menguji tekad kita. Saya benar-benar bertekad. Saya bersedia mengabdikan diri untuk bisnis material baru Thunder Horse Group. Saya yakin semua orang di sini merasakan hal yang sama seperti saya. Kami di Thunder Horse tidak pernah takut bekerja keras atau lelah. Kami yakin dapat meyakinkan dan memuaskan Direktur Xia. King Chaiwei bertepuk tangan dengan lembut. Sarannya memicu tepuk tangan meriah di ruang konferensi. Di ruangan lain, alis Xia Feng sedikit berkerut. Bukan berarti ia telah mengungkap rahasia seseorang, juga tidak menemukan petunjuk apapun. Melainkan, semua orang tampak normal, sehingga sulit baginya untuk mengatakan siapa mata-mata itu. Xia Feng mengambil komunikator dan berbisik, Xiao, mari kita tunda rapatnya. Percuma saja melanjutkan. Sekarang kita tinggal menunggu ikan besar memakan umpannya. Di ruang konferensi, Liang Xiao berkata, itu saja. Tunda rapatnya. Meninggalkan ruang konferensi serbaguna itu, Liang Xiao tiba di kantor Xia Feng. Ia dengan santai meletakkan dua dokumen rahasia, X-Secret Gold dan Hornet, di meja Xia Feng. King Chaiwei masuk, mengangkat buku catatan dan memberikannya kepada Liang Xiao. Tuan Liang, ini transkrip saya. Silakan lihat. Liang Xiao mengambil transkrip itu, tetapi melemparkannya ke meja. Tidak ada pidato penting dalam rapat tadi. Percuma direkam. Kurasa begitu, jadi aku tidak merekam banyak, kata King Chaiwei. Dingaling, dingaling, ponsel Liang Xiao tiba-tiba berdering. Ia menjawab. Halo. Direktur Xia, Anda ingin saya datang? Oke, saya akan segera ke sana, katanya sambil berjalan keluar. Apakah itu Direktur Xia yang menelepon? Tanya King Chaiwei. Ya, itu dia. Liang Xiao terus berjalan, dan saat ia selesai berbicara, ia sudah keluar pintu. King Chaiwei adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Begitu keluar, suara Liang Xiao menghilang. Saya keluar sekarang. Barang-barangnya ada di meja Anda. Awasi. Suara Xia Feng terdengar dari telepon. Saya sedang mengawasi sekarang. Di ruangan lain, Xia Feng sedang menatap monitor komputer si peretas. Di monitor, King Chaiwei sedang menatap dua dokumen rahasia, X-Secret Gold dan Hornet, yang tergeletak di atas meja. Ia hanya berjarak 2 langkah dari mereka. Ambil, pikir Xia Feng dalam hati. Jika King Chaiwei meraih kedua dokumen rahasia itu, ia akan menjadi mata-mata yang dicarinya. Jika King Chaiwei mengulurkan tangan, masalahnya akan terpecahkan, dan bahaya tersembunyi yang dihadapi kelompok kuda petir akan sirna. King Chaiwei berjalan menuju meja, meraihnya dalam 2 langkah. Ia mengulurkan tangannya. Benarkah itu kau? Pikir Xia Feng dalam hati. Pikirannya melayang kembali ke saat King Chaiwei pertama kali muncul di hadapannya. Pekerjaannya di Paris, Prancis, dan bahkan saat ia hampir tidur dengannya. Di atas meja tergeletak 2 dokumen dan sebuah transkrip. Tangan King Chaiwei perlahan terulur. Putri, tolong angkat teleponnya. Putri, tolong angkat teleponnya. Saat itu, ponsel King Chaiwei berdering. Nada dering yang begitu merdu cocok untuk wanita seperti dirinya. King Chaiwei menarik tangannya dan menggeser tombol jawab. Ia tidak berkata apa-apa, hanya bersenandung 2 kali sebelum menutup telepon. Kemudian, ia meraih transkrip dan berbalik menuju pintu perusahaan. Ia bahkan belum menyentuh kedua dokumen rahasia itu. Xia Feng tercengang. Ia mengira King Chaiwei akan menyentuh kedua dokumen rahasia itu, bahkan mungkin memotret isinya dengan ponselnya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia hanya meliriknya sebentar sebelum pergi. Pintu terbuka, dan Liang Xiao masuk. Ia bertanya dengan cemas, apakah itu dia? Apakah itu dia? Xia Feng tersenyum kecut, lalu memutar komputer kertas di atas meja, mengarahkan layarnya ke arah Liang Xiao saat ia mendekat. Kantor itu kosong, namun kedua dokumen rahasia itu tetap berada di atas meja. Mungkinkah itu bukan dia? Tanya Liang Xiao heran. Xia Feng berkata, tidak ada kamera pengawas di kantorku. King Chaiwei tahu itu, dan kau tidak ada di sana saat itu. Kalau dia mata-mata, bagaimana mungkin dia menolak godaan formula dan proses produksi X-Secret Gold yang asli? Lalu bagaimana dengan rahasia drone?
Untuk mencuri rahasia itu, dia hanya perlu membuka berkas dan mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Liang Xiao mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ternyata ke King Chaiwei. Halo, Sekretaris King? Aku pergi terburu-buru sampai lupa meninggalkan 2 dokumen rahasia itu di meja Direktur Xia. Bisakah kau masuk dan mengambilnya untukku? Di mana? Di laci paling bawah mejanya, kata Liang Xiao. Xia Feng bertanya, kenapa kau memintanya kembali dan mengambilnya? Liang Xiao menjawab, hanya mencoba lagi. Lagi pula, wajar saja kalau aku memintanya mengambilnya. Tidaklah normal bagiku untuk pergi begitu saja dengan dokumen sepenting itu. Aku memintanya melakukan ini, dia akan merasa aku mempercayainya. Xia Feng mengangguk. Liang Xiao pernah menjadi perwira intelijen senior CIA. Kompetensinya di bidang ini tidak diragukan lagi. Ia yakin Liang Xiao menangani masalah ini dengan benar. Di monitor, King Chaiwei kembali ke kantor. Ia langsung berjalan ke meja dan mengambil 2 dokumen rahasia. Ia memeriksanya tetapi tidak membukanya. Ia membuka laci paling bawah dan memasukkan kedua dokumen itu ke dalamnya, lalu menguncinya. Setelah itu, ia meninggalkan kantor. Xia Feng berkata, bukan dia. Liang Xiao berpikir sejenak, berdasarkan pengamatanku, seharusnya bukan dia. Namun, aku juga mengamati orang lain di ruang konferensi tadi. Tapi kau tidak menemukan sesuatu yang patut dicurigai. Xia Feng tersenyum getir. Aku juga mengamati. Setiap orang, tidak ada yang terlewat. Aku sangat memperhatikan ekspresi semua orang di ruang konferensi ketika kau mengambil 2 dokumen rahasia dan berbicara. Sayangnya, aku tidak menemukan siapapun yang mengungkapkan petunjuk apapun. Pihak lain itu seorang master. Sepertinya kita meremehkannya. Liang Xiao mengerutkan kening lebih dalam. Xia Feng berkata, Xiao, kau dulu bekerja di CIA, dan posisimu sangat tinggi. Kau, Liang Xiao meninju Xia Feng dengan tinjunya yang merah muda. Kau tidak mengizinkanku mengungkit masa lalu. Jadi mengapa kau mengungkit pekerjaanku sebelumnya lagi? Aku juga tidak mengizinkanmu mengungkitnya. Xia Feng tersenyum. Aku hanya ingin menangkap orang itu, kan? Liang Xiao duduk di pelukannya. Aku tahu apa yang ingin kau ketahui. Akan kukatakan. Setelah jeda, ia berkata, CIA adalah organisasi yang sangat besar dengan puluhan ribu karyawan yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun aku pernah bekerja di CIA dan posisiku tidak rendah, aku tidak bisa mengetahui informasi setiap anggota CIA, dan perilaku seperti ini sangat dilarang. Xia Feng menghela napas. Puluhan ribu orang? Ini memang bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Liang Xiao berkata, lagi pula, CIA punya pembunuh bayarannya sendiri. Orang-orang itu dikendalikan langsung oleh petinggi dan terlibat dalam pembunuhan politisi musuh serta menumbangkan rezim musuh. Mereka adalah elit CIA yang sebenarnya. Kau pernah menonton film itu? Apakah kau sedang membicarakan The Bourne Supremacy? Ya, film itu. Sean D. The Bourne Supremacy, dimodelkan seperti seorang pembunuh bayaran CIA. Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka jelas merupakan elit dari elit. Mereka tidak mengerahkan orang biasa, dan ketika mereka mengerahkan, selalu untuk misi besar. Jika kita tidak bisa menangkapnya kali ini, perbuatannya mungkin akan menjadi studi kasus CIA klasik beberapa dekade mendatang. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Apa yang kau pikirkan sekarang? Liang Xiao menatap Xia Feng. Xia Feng tersenyum. Rahasiakan ini untuk saat ini. Hah? Rahasiakan ini dariku? Tidak. Beritahu aku sekarang, atau aku akan memberitahu putramu. Liang Xiao memutar pinggangnya, bokongnya yang montok menekan paha Xia Feng, tampak seperti gadis nakal dan polos. Kakak senior dulu sangat pandai bertingkah genit, dan Xia Feng selalu mudah tertipu. Dorongan Liang Xiao akhirnya mengalah. Baiklah, aku akan memberitahumu. Berikan telingamu padaku. Liang Xiao lalu mendekatkan telinganya ke mulut Xia Feng. Xia Feng mendekatkan wajahnya ke telinga Xia Feng dan membisikkan sesuatu. Wajah Liang Xiao langsung merekah karena senyum, dan ia mengangguk. Tepat ketika ia mengira Xia Feng telah selesai, ia tiba-tiba menjulurkan lidahnya. Ah, kau! Wajahnya memerah, bahkan melunak. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau saja yang boleh nakal, tapi aku tidak. Liang Xiao tiba-tiba membetulkan posisi duduknya. Bibirnya melengkung, mata indahnya gelap dan berair, ekspresinya seperti gadis kecil di atas kuda goyang yang tak sengaja menjatuhkan lollipopnya. Ekspresinya tiba-tiba membuat Xia Feng menyadari sesuatu, dan ia buru-buru berkata, oh, aku ingat, aku masih ada urusan lain. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, bibir ceri kakak perempuannya menutupi mulutnya. Jangan main-main dengan wanita hamil ini adalah nasihat berharga yang diwariskan oleh generasi pria yang lebih tua, tetapi ia tahu itu dan tetap melakukannya. Cinta mengalir deras di ruangan itu seperti air pasang.
Nyonya Liang bersukaria. Di lautan cinta, sementara Nyonya Long, di seberang sana, diliputi kecemasan. Saimu kembali, membawa setumpuk foto. Beberapa disalin dari sistem pengawasan hotel, beberapa diambil diam-diam dengan kamera tersembunyi, dan beberapa bahkan diambil dari atas oleh drone sipil. Foto-foto ini mengungkap Yashinobi Hakai secara keseluruhan. Meskipun foto-foto itu tidak menunjukkan anggota Biru 101, foto-foto itu menunjukkan banyak agen Jepang yang jelas-jelas bukan orang biasa. Beberapa menyamar sebagai turis, beberapa sebagai pemilik atau staf hotel pemandian air panas, dan beberapa sebagai petani lokal. Singkatnya, Yashinobi Hakai bukan lagi tempat rekreasi dan wisata, melainkan medan perang yang berada di ambang kehancuran. Jika Long Bing muncul di Yashinobi Hakai, tempat itu akan menjadi medan perang. Nyonya Long, kurasa Anda sudah tahu bahwa sinyal bahaya itu adalah jebakan, menunggu Anda jatuh ke dalamnya. Saimu berkata, saya mengambil foto-foto ini dengan mempertaruhkan nyawa saya. Ada beberapa tempat yang tidak bisa saya foto, tetapi saya yakin masih ada anggota FA yang bersembunyi di 8 lautan liar Shinobi. Kalau kau dan aku masuk, kita semua tidak akan kembali. Nyonya Long, saatnya mengambil keputusan. Sukino Anko muncul di pintu. Sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan bos. Sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri dan bos, kau harus memikirkan anak di dalam perutmu. Bisakah kau membiarkannya meninggalkan dunia ini tanpa melihat matahari terbit? Long Bing tanpa sadar melirik perutnya. Meski masih rata, ia masih bisa merasakan kehadiran kehidupan kecil di dalamnya. Nyonya Long, apa pantas menghancurkan semua yang kau miliki demi misi yang tak mungkin selesai? Tanya Sukino Anko. Saimu berkata, aku bahkan curiga ada yang sengaja mengatur misi ini untukmu. Karena mereka sudah tahu rencana BFA, dan grup Thunder Horse telah menempatkan perusahaan pertahanan udara dan baterai rudal anti pesawat S-400, apa gunanya pembajakan yang berhasil bagi mereka? Long Bing menghela napas dalam-dalam. Ayo kembali. Misi terakhir dalam karir agen rahasianya berakhir dengan kegagalan. Aku akan kembali, suara Long Bing terdengar di telepon satelit. Aku menyerah. Suaranya dipenuhi rasa lelah dan kehilangan. Senang rasanya kembali. Senang rasanya kembali. Mendengar kata-katanya, Xia Feng akhirnya merasa lega. Kembalilah, aku akan mengurus sisanya. Ya, jawab Long Bing. Jangan lupa, kau tidak sendirian. Kau punya aku dan keluargamu. Sebesar apapun masalahnya, kita akan menghadapinya bersama. Ya, jawab Long Bing. Hati-hati di jalan. Ya. Setelah jeda, Long Bing berkata, hati-hati juga. Apa kau sudah menangkap mata-mata itu? Belum. Kembalilah dan kita akan menangkapnya bersama, kata Xia Feng. Baiklah, aku tutup teleponnya. Long Bing menutup telepon. Ia memang tak banyak bicara, tetapi setiap kata terdengar begitu menenangkan. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya, merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Lian Xiao dan Fan Fan menghampiri dan berkata hampir bersamaan, apakah Bing akan kembali? Xia Feng tersenyum dan berkata, ya, dia sudah menyerah dan akan kembali. Fan Fan berkata, bagus sekali. Rui akan segera datang, lalu kita akan reuni keluarga. Lian Xiao tersenyum dan berkata, kau ingin kami semua menjadi pengiring pengantinmu, kan? Apa maksudmu pengiring pengantin atau pengantin wanita? Fan Fan meraih tangan Lian Xiao. Aku akan mengadakan upacaranya dulu. Kalian bertiga akan mendapatkan pengiring pengantin kalian. Aku akan menjadi pengiring pengantin untuk kalian masing-masing. Lian Xiao tertegun sejenak, lalu menatap Xia Feng. Apakah yang dikatakan Suster Fan Fan benar? Xia Feng memeluknya. Tentu saja benar. Di mana kau ingin mengadakan pernikahan kita? Lian Xiao membenamkan kepalanya di pelukan Xia Feng, merasakan gelombang kegembiraan dan kebahagiaan. Aku akan memberitahumu nanti. Wanita mana yang tidak ingin memiliki pernikahannya sendiri? Menikahi ayam mengikuti ayam, menikahi anjing mengikuti anjing. Meskipun hubungannya dengan Xia Feng istimewa, dan ia tidak menyangka akan mendapatkan pernikahan yang sangat dinantikan. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin ia tidak ingin menikah sendiri? Aku merasa telah mengecewakanmu, kata Xia Feng. Ia benar-benar merasa begitu, dan merasa bersalah. Jangan bilang begitu. Kau tidak bersalah pada siapapun. Lian Xiao menutup mulutnya pelan. Tidak apa-apa. Keluarga lain tidak seramai keluarga kita. Ya. Keluarga kita memang yang paling ramai, paling harmonis, dan paling bahagia, kata Fan Fan sambil tersenyum. Mereka bertiga berpelukan. Tidakkah menurutmu ini norak? Terdengar suara seorang wanita. Tang Yuyan datang di saat yang paling tidak tepat. Berdiri di pintu, Tang Yuyan mengenakan setelan hitam, tampak sangat formal. Setelah menjadi Direktur Biro 101, gaya berpakaiannya telah berubah. Orang selalu berubah. Tidak ada yang tetap sama di dunia ini. Penampilan Tang Yuyan bagaikan sebuah tongkat yang memukul 3 bebek Mandarin.
seketika memisahkan mereka dari jeratan mereka. Yuyan, Xia Feng mengangkat bahu. Tidak bisakah kau mengetuk pintu saja? Tanya Tang Yuyan. Kau bahkan tidak menutup pintu. Untuk apa aku mengetuk? Xia Feng berkata. Fan Fan berkata, Tang Yuyan, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Xia Feng, kata Tang Yuyan. Di dekat Fan Fan, ia selalu waspada, takut bertindak terlalu impulsif. Liang Xiao bertanya, Yuyan, apa yang kau inginkan dari Xia Feng? Tang Yuyan mengerutkan kening. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu apa yang kuinginkan dari Xia Feng. Di hadapan Liang Xiao, ia benar-benar tak terkendali, melampiaskan amarahnya kapanpun ia mau, sama sekali tidak menghiraukan perasaannya sendiri. Kau, Liang Xiao begitu marah hingga ia bahkan tidak bisa berkata-kata. Tapi itu hanya kedok. Di dalam hatinya, ia diam-diam senang. Dalam hal rencana licik, ia tak lebih rendah dari putri sulung keluarga Tang. Benar saja, Xia Feng menimpali. Xiao, jangan marah. Itu tidak baik untuk janin. Akan baik-baik saja jika Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah itu, Liang Xiao tersedak, menutup mulutnya seolah-olah hendak muntah. Xia Feng buru-buru mengulurkan tangan untuk menepuk punggungnya. Bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Mau ku bantu kembali ke kamar untuk istirahat?